11 kHz AM Radio Suara Konjotani Purwakarta nggih kiaran sengko tumandang wonten ing siang menika badhe kasih sawetawis awe dipun lajengaken wonten kiaran talk show inggih menika talk show kesehatan ingkang makarya sarengan kalian Agarilus lan sampun rawuh wonten ing Radio Suara Konjotani siang menika sesarengan kalian narasumber Ibu Mita Aninjaya, sarjana farmasi, ingkang menika apoteker konsultan saking Agarilus, lan obrolan siang menika mendhet babagan tema kesehatan tulang, ingkang samangke badhe kambelangaken mawi bahasa Indonesia. Selamat pagi menjelang Iya. Pagi menjelang siang Ibu Mita Aninjaya. Iya, pagi menjelang siang juga Mbak Desi ya. Iya, benar sekali. Sehat Ibu Mita ya? Alhamdulillah, walaupun agak sedikit batuk-batuk enggak apa-apa ya. Tetap saya sempatkan untuk mendengar Konjotani seperti itu. Agak jauh perjalanannya mungkin ya. 2 jam lah ya dari Solo. Kurang lebih. Terima kasih sudah hadir di Radio Suara Konjotani siang ini untuk menyampaikan informasi penting mengenai kesehatan tulang. Iya. Selaku apoteker dari tim Agarilus begitu ya. Baik. Untuk itu waktunya dipersilahkan untuk Ibu. Baik, ya. Saya sapa dulu untuk apa ini sahabat atau pendengar atau mitra apa ini sebutannya? Kalau dengan bahasa Jawa bisa disebut dengan porokadang. Oh, porokadang. Nah, kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh. Sahabat ya, boleh sahabat pendengar ya. Baik, porokadang Konjotani, nggih. Alhamdulillah saya bisa mampir nih di Radio Konjotani. Ada 2 agenda nih Mbak Desi hari ini. Hari ini ke Konjotani, nanti kemudian ada lagi di radio yang lain seperti itu. Alhamdulillah bisa disempatkan. Baik, berbicara tentang kepadatan tulang, mungkin nanti sembari kita talk show mungkin bisa ada telepon masuk, mungkin kita bisa langsung layani saja. Boleh, seperti itu, iya. Jadi kepadatan tulang, sekali lagi tulang itu merupakan suatu organ Mbak Desi dalam tubuh kita yang memang urgent sekali ya. Jadi bagaimana kemudian tulang itu menjadi penyangga ya di tubuh kita. Kemudian dia juga menjadi tempat menempelnya beberapa organ gitu ya. Jadi kalau nggak ada tulang berarti organ-organ di dalam tubuh kita nggak ada tempat untuk menempel seperti itu. Nah, jadi saking pentingnya makanya kemudian wajib kita kemudian untuk menjaga kesehatannya gitu ya. Dan kadang itu seiring bertambahnya usia nih Mbak ya. Jadi kadang kita sering mengalami misalnya pernah mendengar mungkin istilah osteoporosis ya atau tulang keropos gitu ya seperti itu. Nah, itu memang banyak sekali terjadi ya, biasanya nanti terjadi biasanya di atas usia 30 sebenarnya kepadatan tulang sudah mulai menurun gitu ya. Nah, biasanya memang nanti setelah kepadatan tulang menurun biasanya yang dirasakan biasanya ya memang seperti nyeri gitu ya. Kemudian berpotensi misalnya kalau misalnya jatuh atau mungkin cedera, biasanya akan gampang terjadi patah tulang atau fraktur atau retak tulang seperti itu. Nah, ini yang membuat mungkin kecacatan ya, bahkan bisa terjadi kelumpuhan seperti itu. Nah, memang di awal mungkin pas kita masih muda ya, mungkin pas usia produktif mungkin kita nggak terlalu memperhatikan. Yang penting kan aku masih sehat ya, masih bisa ke sana kemari, masih bisa jalan kaki gitu ya. Tetapi ketika kita tidak memperhatikan kesehatan tulang, nanti biasanya di usia-usia 30-an biasanya nanti kelihatan gejala pada saat naik turun tangga itu kayak gimana ya, tulangnya kok semuanya sakit. Nah, ini yang mulai ngilu seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanda osteoporosis atau berkurangnya kepadatan tulang seperti itu. Nah, kemudian
Tanda-tandanya lagi biasanya osteoporosis ditandai dengan misalnya jalannya agak berbeda karena memang buat jalan sakit ya pada penderita osteoporosis itu biasanya tadinya jalannya bisa jejak, kemudian lama-lama jalannya itu mungkin berbeda gitu ya, mungkin kakinya agak bengkok karena nahan rasa sakit atau bahkan tidak bisa berjalan gitu ya. Jadi memang harus pakai kursi roda atau pakai tongkat seperti itu. Nah itu gejala yang khas seperti itu. Jadi memang kepadatan tulang kita gitu ya, memang seiring bertambahnya usia itu pasti tulang akan berkurang kepadatannya ya di usia-usia 30 seperti itu. Jadi kalau dilihat di pakai mikroskop gitu ya, spon di tulang itu bunderannya sudah gede-gede, kan harusnya kecil-kecil ya, tapi itu sponnya sudah kelihatan, berarti sebenarnya masa tulangnya sudah habis seperti itu. Nah itu yang biasa orang menyebutnya osteoporosis seperti itu. Oke, itu tadi mengenai osteoporosis itu yang paling sering dialami ya untuk persoalan di tulang. Betul, gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya faktor resiko ya, kalau berbicara faktor resiko biasanya memang perempuan lebih banyak mengalami osteoporosis ya, karena memang nanti pada saat apalagi pas usia ini Mbak Desi menopause ya. Jadi usia menopause di mana hormon estrogen dari wanita ini berkurang. Akhirnya berkurang juga kepadatan tulang. Jadi kalau dilihat dari faktor resiko mungkin wanita lebih beresiko seperti itu. Jadi memang kita sebagai wanita harus kemudian di saat-saat masa-masa masih produktif seperti ini harus gimana caranya menjaga kesehatan tulang seperti itu. Iya, benar banget. Oke, itu mengenai osteoporosis yang biasanya dirasakan setelah umur 30 tahun. Iya, 30 tahun ke sana. Ada juga yang baru merasakan sih di 40 tahun. Mungkin akan semakin parah ketika sudah menopause seperti itu. Ada kemungkinan nggak Bu itu tanda-tanda mulai muncul di bawah umur segitu? Tidak ya, karena memang tulangnya mungkin masih bagus ya, kepadatannya masih bagus, tapi kan memang seiring berjalannya usia memang kepadatan tulang memang akan berkurang di usia di atas 30 seperti itu. Berarti kalau yang masih di bawah umur 30 tahun kalau kadang kok sakit ya itu lututnya, berarti belum bisa dibilang osteoporosis gitu. Atau memang ada gangguan yang lain ya, tapi bukan osteoporosis seperti itu. Oke, baik. Oke, selanjutnya apakah ada juga selain osteoporosis mengenai kesehatan tulang ini? Kalau ada lagi yang disebut osteoartritis ya, jadi beda lagi. Kalau tadi osteoporosis adalah kepadatan tulangnya tuh yang berkurang gitu ya. Kemudian menyebabkan perasaan linu, kemudian sakit ya pada saat untuk berjalan seperti itu. Kemudian ada lagi istilah osteoartritis. Mungkin ini yang orang awam sering bilang pengapuran. Nah, pengapuran gitu ya. Aku sakit pengapuran gitu ya. Nah, itu bahasa medisnya adalah osteoartritis ya. Jadi di mana pertemuan tulang antar tulang itu ada semacam bantalan. Nah, bantalan itu aus gitu ya. Kalau orang Jawa bilang aus itu apa ya? Terkikis ya, mungkin apa sih? Jadi pertemuan tulang dengan tulang sendi kita ya, misalnya seperti siku gitu ya Mbak ya, itu kan pertemuan tulang. Di situ harusnya ada bantalan sendi, ada minyak sendi yang melumasi sehingga kita bisa bergerak dengan bebas gitu ya. Tetapi pada kasus osteoartritis bantalannya itu dia aus ya, atau terkikis, atau bahkan minyak sendinya hilang atau habis seperti itu. Nah, itu juga banyak dialami pada usia-usia lanjut ya, misalnya seperti usia 50 tahun ke atas, atau mungkin pada wanita yang sudah mengalami menopause seperti itu. Nah, itu sakit sekali ya, itu bahkan nyerinya lebih nyeri daripada nyeri osteoporosis seperti itu. Mungkin gejala yang bisa dirasakan kalau osteoartritis ini biasanya tulangnya kalau sendinya kalau dibuat gerak kayak bunyi kletek. Ya, misalnya kayak lutut nih Mbak Desi, lutut kita misalnya kita gerakin kok bunyi ya, kletek terus juga sakit juga. Nah, bisa jadi itu adalah
tanda dari osteoartritis. Tapi seperti tetap ya itu. masih harus di umur yang 40 ke atas Iya, tadi ya. biasanya dengan terjadi di atas 40 tahun gitu. Karena memang si minyak sendinya ini terkikis atau mungkin bantalan sendinya habis ya gitu. Oke. Gitu. Semua kayaknya mulai di umur itu ya Bu yang untuk Ya, penyakit, rata-rata tulang karena sendiri memang ya. mau nggak mau kan kita memang mengalami penuaan ya. Artinya kan tidak bisa kita hentikan ya proses penuaan, termasuk penuaan pada area tulang gitu ya. Iya. Jadi kalau penuaan itu memang mau nggak mau memang kita semakin kesana semakin tua ya. Baik, ini Terutama ada juga- telepon gitu. masuk. Oh Ini ya, bisa kita silakan. terima Baik. dulu ya. Selamat siang, Sugeng siang. Halo. 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 Monggo Pak Depon. Oh, mboten seru nggih radio nggih Mbak Desi. Sampun menika Derenge. Cak niki. Ampun Ya. sak niki. Monggo. Sugeng siang Mbak Desi. Nggih, Sugeng siang Pak Depon. Sugeng siang Mbak Sumber. Menika Ibu Mita Pak Depon. Sugeng siang Ibu Wita. Nggih, Pak, sugeng siang, monggo. Dengan Nggih. sehat toh. Sehat alhamdulillah. Dari remen. Anjing. Monggo. Mbak Desi, Pripun? Mbak Sita nggih. Mita. Mbak Nita. Heeh. Kula iki tiyang sampun sepuh, kula kaliyan Mbak Putri. Nggih. Umuripun kan pun oke. Dibandingke kalian jenengan. Saestu ngene iki. Nggih. Kula badhe nyuwun kita pelapukan tulang niku raosipun kepripun lajeng mangke kedah nedha napa. Ing mriki kula kaliyan Mbah Putri niki sok nedha nika sok damel wedang rundine napa Mbak Desi. Oh, nek niku tekne remen nek niku Pak Depon. Desi niku buah sing kangge wedang rundine nika Bu, oh kolang kaling napa? kulang kalih. Oh, nggih. Niku lho mboten Nggih. kalih susunipun susu angling. Oh, Nggih. nggih. Ora mboten. Nggih. Niku ingkang sepisan. Heeh. Ingkang nomor kalipun Nggih. masalah merebahkan diri. Heeh. Niku tulang kangge tiyang sepura nggih. Penting to nggih Mbak Desi. Alah nggih pokoke. Mboten wonten paton rubahke diri ngoten nggih. Wonten nganu nek menika nggih saenipun pripun ngeten niku nggih Pak Depon. Saipun pripun lajeng saipun bangun tidur. Niku mesti do ngerasakan badan itu kirang sekeca. Nggih. Gerakan-gerakan ingkang leres niku pundi. Nggih. Terus Nggih. yang betake vitamin D mboten nggih nek tiyang sepuh niku. Oh, nggih. Nggih pun ngeten mawon. Nggih. Matur nuwun sanget. Kula antu-antu penjelasanipun. Oh, nggih. Iki paring penjelasan tansah pikantuk pahala. Matur Amin nuwun. amin ya Allah, amin. Matur nuwun Pak Depon nggih sampun nyawiji nggih. Banyak yang Iya, banyak yang nanyain ya. ya yang dipertanyakan oleh Nggih. Pak Depon tadi ya Pak Bu Mita Depon ya. ini mungkin pendengar setia Konco Tani mau sangat pripun? setia ini. Pagi siang malam sampai kayak tadi belum di Oh, buka gitu. lagi. Tetap stay-nya radionya masih di frekuensi Subhanallah, kita. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nggih, Pak Depon jadi gini, Nggih. Jadi memang pada usia-usia yang sudah lanjut memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi keluhannya biasanya memang pegel linu Iya. seperti itu, kemudian tulangnya sakit seperti itu ya. Itu memang proses alami dari penuaan gitu ya. Jadi tadi saya matur, jadi penuaan itu juga bisa terjadi di tulang kita gitu ya. Jadi tapi memang apakah terlambat ya kalau sekarang harus gimana nih Bu? Saya sudah mengalami osteoporosis dan di usia-usia yang sudah lanjut seperti itu ya. Jadi memang kalau sudah terkena osteoporosis di usia lanjut memang agak sulit ya, sulit disembuhkan. Oh, Tapi harus dijaga beberapa resiko agar tidak terjadi cedera. Jadi yang bisa diupayakan itu. Jadi biar gimana caranya tidak terjadi cedera, misalnya tidak terjadi jatuh ya, mohon maaf ya, jatuh, kemudian mungkin kesandung gitu ya, kemudian jatuh, itu diusahakan tidak terjadi. Jadi memang yang bisa diupayakan adalah menghindari hal-hal yang
membuat resiko osteoporosis menjadi bertambah parah, terjadi fraktur atau terjadi patah tulang seperti itu. Nah, tadi Pak Depon konsumsi apa nih? Kolang-kaling, iya, gitu ya. Memang pernah pernah diteliti itu ternyata di jurnal penelitian ada menyebutkan bahwa kolang-kaling itu mengandung banyak kalsium gitu ya. Betul ya. Tidak apa-apa dikonsumsi aja. Memang komponen utama penyusun tulang kita adalah kalsium. Selain ada fosfor, ada zat yang lain, tetapi memang kalsium 80% ya. Tetapi memang itu kadang bisa habis ya dengan berjalannya waktu, kemudian tidak ada asupan dari luar, akhirnya kalsiumnya habis gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita misalnya tadi saya sekaligus menjawab apakah perlu vitamin D gitu ya. Nah, kalsium dengan vitamin D itu ada hubungannya erat sekali. Jadi kalau kita kekurangan vitamin D, kalsiumnya nggak bisa diserap tuh Mbak Desi. Jadi ketika kita minum susu yang mengandung kalsium banyak gitu ya, makan makanan yang banyak mengandung kalsium tapi nggak ada vitamin D, nggak ada yang bantu menyerap, berarti sia-sia. Akhirnya cuma dibuang lewat urin gitu aja. Gitu. Jadi memang penting sekali mengkonsumsi vitamin D, tetapi nggak harus pakai suplemen gitu, nggak harus ya. Jadi misalnya kayak berjemur di bawah sinar matahari mengandung vitamin D itu sudah banyak membantu kita untuk kemudian membantu penyerapan kalsium ternyata. Jadi gratis kan ya, tapi ini mendung ya. Iya, kebetulan udah masuk musim hujan iya, kayaknya. Betul. Nah, mungkin pas jam 7 ya, jam 7 sampai jam 8 itu pas banyak-banyaknya sumber vitamin D dari sinar matahari gitu. Seperti itu. Kemudian masalah apa tadi kayak rebahan gitu ya. Mau tidur gimana posisinya? Bangun tidur seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya sudah terkena osteoporosis atau memang mau menjaga biar tidak terkena osteoporosis atau memang menghindari potensinya, berarti hindari gerakan yang mengagetkan. Misalnya begitu berdiri langsung bruk ke tempat tidur gitu ya. Jadi gerakannya perlahan aja, duduk dulu gitu ya. Duduk kemudian berbaring gitu ya, miring gitu ya. Jangan langsung melumah gitu ya, bahasa Jawa melumah. Jadi duduk aja seperti biasa seperti itu, kemudian berbaring miring gitu ya. Kemudian melumah itu apa ya? Terlentang ya. Gitu. Seperti itu. Nah, seperti itu Panggih. Jadi dari posisi berdiri, duduk, kemudian berbaringnya miring dulu, baru terlentang seperti itu. Nah, posisinya seperti itu. Begitu juga nanti kalau misalnya pas bangun tidur juga seperti itu. Diusahakan miring dulu. Ya, miring dulu, baru kemudian duduk. Ya, baru kemudian berdiri gitu ya. Jadi nggak ada gerakan yang mengagetkan. Nah, ini yang bisa diupayakan untuk kemudian menghindari terjadinya osteoporosis gitu ya pada usia senja atau mungkin sudah terkena osteoporosis biar tidak ada potensi untuk fraktur atau patah tulang seperti itu. Kalau untuk tepatnya sendiri apakah mempengaruhi? Kadang kan ada yang mungkin sare di bawah atau harus pakai yang dipan tuh ya kalau disebutnya namanya. Ya, jadi kalau misalnya yang penting itu antara ini ya Mbak ya, bahu, kemudian sini pinggang ini sejajar. Gitu ya, gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi antara bahu kemudian pinggang ini sejajar. Gitu ya. Mau ditikar boleh, diambil. Kalau emang masih mampu untuk ke bawah terus bahunya masih enak gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Atau di spring bed juga boleh, tapi antara bahu dengan pinggang ini sejajar gitu ya. Jadi biar tulang belakang juga sejajar seperti itu. Oke. Satu lagi masih ada yang ingin menanyakan sepertinya ini Pak Mita ya. Silakan. Kita terima dulu. Sugeng siang. Halo. Sugeng siang Bapak, silahkan. Kisingomiro. Ibu Mita Kisingomiro. Ibu Mita. Ibu Tepangan. Nggih, Pak. Tepangan nggih Mbak Desi. Kadosipun rada nganu kula pangling niki. Monggo. Nggih, badhe ngaturaken sahabat tawis. Umur kula pun 72. Nggih. Wiwit taun 65 kula tindhek kalih rumah sakit supaya aja olahraga badminton. Ngeten. Ngelingi nek wis lanjut usia.
Alasan non sewu kula niku badminton niku pancen olahraga hobi kula wiwit remaja. Adi was semanten kali rumah sakit Sinten boten entuk malah sakniki efeke niku badan kula niku malah kaya bobot. Mau niku sing badminton namung 27 paling pentok selama 5 tahun sak menika 8 doso 6. Perut menika rumiyin namung sami-sami 67 sak menika 8 tunggal. Menika saya blendang mesenge ning olahraga badminton enten men pit-pitan mlaku-mlaku mlayu-mlayu adile gerakan cilik-cilik niku. Lah niku dos pundi sepadan kula niku iso olahraga sing kudu kepiye awake gen susut wetenge gen mimpes. Niku wah harus itu susah banget asing turun dadak krekel-krekel apa mlenet tangi turu saya krekel. Moga-moga nggih ngapunten nika mergi nonton pinggir mergi. Oh nggih Pak, nggih. Menika rumiyin dipun kathah nggih kula ngatur ning sematun mangke mendam boten ketuman wekdal menika rumiyin benjang pun sambet malih. Matur nuwun. Sami-sami Pak. Sami-sami matur nuwun ki sing ngawira nggih wonten ing Wirabrajan. Kayaknya butuh solusi mengenai olahraga ini Bu Mita. Jadi memang badminton ya, sama tuh suami saya juga suka badminton gitu ya. Tapi memang kalau orang sudah hobi ya Mbak ya badminton itu kayaknya pas hari badmintonnya kayak nggak boleh diganggu gugat, harus badminton. Jadi kayaknya memang dia itu memang ini ya memang seneng aja gitu ya. Jadi memang tapi memang setelah menginjak usia yang tadi sudah dibilang 72 ya. Jadi faktor-faktor resiko itu semakin besar ketika memang olahraganya terlalu banyak ritmenya gerak gitu ya. Seperti badminton kan lari ke sana, lari ke sini seperti lompat, itu. Lompat gitu ya. Dan kemudian mungkin juga kekuatan tangan pegang raket seperti itu kan memang kepadatan tulang sudah mulai menurun apalagi di usia 72. Jadi memang Bapak bisa memilih olahraga yang benar-benar mungkin aman ya. Jadi tadi kan sudah goes, sebenarnya udah bagus loh itu. Sudah tadi jalan kaki. Sebenarnya sudah bagus Pak olahraganya itu ditingkatkan. Jadi kalau idealnya menurut WHO itu olahraga sehari 20 menit Mbak Desi. Dengan ritme yang tetap misalnya kayak jogging, ritmenya juga tetap gitu ya. Kemudian goes juga ritmenya kan juga tetap. Tapi kalau misalnya mau menambah yang aman untuk lansia sebenarnya berenang kalau memang bisa berenang ya. Jadi kalau berenang itu sebenarnya semua badan atau semua tubuh kan bergerak ya dan itu bakaran kalorinya ternyata lebih besar. Makanya kadang kalau kita habis berenang lapar banget kan ya. Bener. Itu karena memang pembakaran kalorinya luar biasa walaupun sebenarnya kita nggak keringetan ya karena kan di dalam air. Tapi ternyata berenang 15 menit aja mungkin bakaran kalorinya sama dengan 1 jam berlari gitu. Jadi memang bagus ya. Kalau bisa berenang silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya mungkin jalan aja dimaksimalkan Bapak ya. Mungkin tadi olahraga goes juga dimaksimalkan. Tetapi saya saran ya tadi mungkin kok badannya semakin gemuk. Nah itu kayaknya ya jadi bermasalah. Jadi Bapak sebenarnya pembakaran lemaknya atau pembakaran kalorinya sudah bagus dari olahraga. Tapi mungkin asupannya banyak juga gitu ya. Buangnya oke tapi asupannya oke juga gitu ya. Jadi kan ini harus diseimbangkan ya Pak. Jadi memang asupan kalorinya dikurangi. Jadi paling gampangnya gini, mengurangi makan makanan yang mengandung gula, mengandung minyak dan mengandung tepung. Nah, 3 ini dikurangi Pak. Terus maamnya piye gitu ya? Mungkin daharinya apa gitu ya? Bisa diganti dengan buah sayurnya porsinya yang dibanyakin daripada tadi ya gula, kemudian yang tepung berminyak, dan juga minyak gitu. Nah, jadi itu Pak saran saya olahraganya sudah oke, tinggal Bapak daharinya aja diatur gitu ya, diperbanyak sayur buah, dikurangi gorengan, minum manis sama makan makanan manis ya. Tapi kadang susah ya, orang pagi aja sudah pisang goreng sama teh manis. Enak banget itu ya. Susah juga seperti itu. Tapi memang kalau mau sehat ya seperti itu Pak. Jadi memang nanti kalau sudah obesitas resikonya akan banyak sekali penyakit yang masuk ya, ada
mungkin diabetes, kolesterol, hipertensi, seperti itu. Jadi berat badan yang ideal itu minimal mengurangi potensi penyakit tadi, seperti itu. Iya. Baik, semoga jawabannya bisa memuaskan untuk Pak Depon tadi dan juga untuk Isi Ngawira ya Bu Mita ya. Kalau gitu kita akan kasih jeda sebentar, kayaknya butuh pendinginan apa pemanasan ya ini tadi ya. Di sini jadi kan dari pemanasan ya. Kita akan lanjut lagi nanti setelah iklan berikut nggih. Kembali kata ingkang sampun keparang nyawi tepatnya wiji wonten frekuensi 11 kHz AM Radio Suara Konco Tani. Panjenengan tasnya wiji wonten ing kiaran talk show kesehatan. Sesarangan kalian agak rilus nggih lan tasih modhet babagan tema kesehatan tulang. Masih semangat ya Bu Mita ya? Insya Allah selalu semangat. Ini kayaknya banyak lagi juga yang mau menanyakan mengenai kesehatan tulang. Sebelumnya tadi kayak baru menyampaikan mengenai osteoporosis. Belum dari pencegahan, penanganan ya. Tapi ternyata udah ada lagi, mungkin kita bisa bacakan dulu ya. Ini ada dari pendengar namanya Bu Endang Kusmariatun. Alamatnya di Moyudan, mengatakan saya orang tua yang banyak keluhan. Akhirnya saya memutuskan cek tubuh dengan hasil dari syaraf tetraparese, pars atau apa ini bacanya? Parese bener ya. Dari tulang hasil rongsen OA, dari jantung hasilnya jantung koroner. Makanan yang dikonsumsi apa? Dan yang aku rasakan asal banyak hiburan rasa sakit berkurang. Oke. Makanan yang dikonsumsi baiknya apa? Gitu ya, dari Bu Endang Kusmariatun. Baik. Langsung dijawab? Iya, baik, Bu Endang, terima kasih ya. Jadi ada diagnosa OA ya, osteoartritis. Mungkin tadi sudah sempat saya singgung. Jadi Ibu memang ada keluhan di mana bantalan di persendian itu mengalami aus gitu ya, juga minyak sendinya juga menipis gitu ya. Mungkin biasanya terapi-terapi untuk OA ini biasanya kalau di rumah sakit memang ada yang disuntik ya, kayak disuntik kolagen ya, biar ada bantalannya tambah lagi ya, atau mungkin disuntik dengan cairan di mana cairan ini yang kemudian memberikan pelumas pada bantalan sendi. Memang terapinya seperti itu. Tapi kalau misalnya obat-obat yang diminum untuk kasus OA biasanya memang hanya untuk mengurangi peradangan dan juga menghilangkan nyeri. Nanti kalau obatnya habis biasanya kambuh lagi gitu ya. Karena memang penyebabnya itu tadi ya, bantalan sendinya aus ya, mungkin juga minyak sendinya juga habis gitu ya. Jadi memang kemudian ada jantung koroner juga gitu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah Ibu mau cek ya. Biasanya kan kadang orang kalau dicek nanti malah takut, tapi Ibu ini malah mau ya, alhamdulillah. Jadi memang kalau jantung koroner berarti ada penyumbatan di pembuluh darah yang menuju ke jantung gitu ya. Jadi makanan apa saja yang boleh atau tidak boleh ya. Intinya menghindari makan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh ya. Lemak jenuh itu berasal dari biasanya goreng-gorengan gitu ya Bu. Kemudian roti gitu ya. Kemudian sejenis kue ya, semuanya seperti itu. Margarin gitu ya. Kemudian makanan yang ada pengawetnya itu semuanya dihindari. Jadi kalau misalnya sudah terkena penyakit jantung, berarti bagaimana caranya kemudian makan makanan yang sehat yang mengandung banyak lemak yang tidak jenuh atau lemak baik ya. Saya contohkan misalnya kalau buah itu bisa buah alpukat gitu ya. Kemudian mengkonsumsi rutin minyak zaitun di pagi hari itu juga bagus ya. 2 sendok minyak zaitun di pagi hari itu juga bagus untuk penyakit jantung gitu ya. Kemudian mengkonsumsi porsi buah dan sayur lebih
banyak daripada porsi nasi. Ini yang dianjurkan untuk penyakit jantung. Apalagi kalau penyumbatannya itu di pembuluh darah ke jantung karena ada plak lemak ya, atau disebut aterosklerosis. Jadi kayak ada gumpalan lemak yang menyumbat di pembuluh darah yang menuju ke jantung, menyebabkan kemudian jantung koroner. Nah ini yang dikonsumsi berarti semua makanan yang mengandung lemak jahat itu dihindari tadi ya. Pokoknya sesuatu yang digoreng itu jadi lemak jahat gitu ya. Padahal kita nggak bisa lepas tuh dari yang namanya gorengan ya. Nah ini harus diupayakan ya Ibu. Kemudian untuk kesehatannya. Kemudian tadi pertanyaannya yang terakhir mungkin agak menggelitik. Kalau hati saya senang, penyakitnya agak berkurang. Bener. Gitu ya. Jadi ya memang ada ketika kita stres, ketika kita gelisah itu ada hormon namanya hormon kortisol. Nah itu ternyata kalau hormon kortisol ada di dalam tubuh kita, itu tubuh kita mengeluarkan zat namanya inflamasi atau peradangan. Jadi itu sudah kayak apa ya, satu paket ya. Jadi kalau kita stres, hormon kortisol naik, kita tubuh banyak mengalami peradangan. Apalagi kalau ibu sudah mengalami osteoartritis, di situ sudah ada radang, jadi tambah lagi. Nah seperti itu. Jadi kalau kita lagi bahagia ya, ada hormon endorfin, itu biasanya tubuh inflamasinya berkurang, peradangannya berkurang. Jadi memang harusnya dibawa happy aja kali ya. Gitu, setiap hari harus ada hal yang buat bahagia, mungkin ya dengerin hobi radio gitu. Koncotani. Itu nomor satu. Kalau tadi untuk lemak jenuh tadi saya kok baru tahu kalau ternyata roti juga bisa. Kan juga ada margarin ya. Pasti kan pembuatan kue, pembuatan roti kan mengandung margarin. Nah itu lemak yang jenuh ya, artinya lemak jahat seperti itu. Nah itu kalau kita banyak mengkonsumsi, akhirnya tubuh kita banyak sekali kolesterol ya, kolesterol jahat seperti itu. Tapi sering saya temui nih Bu Mita ya, malahan kalau orang-orang tua atau yang sepuh menikah carinya kok roti gandum. Itu berarti harusnya boleh apa nggak boleh? Kalau misalnya roti gandum berarti kan bahan dasarnya gandum bukan tepung ya. Jadi itu kalau misalnya mau memilih antara roti yang terbuat dari tepung dengan gandum utuh, memang pilihannya gandum utuh gitu ya. Tetapi pada proses pembuatan roti kan juga tetap pasti ada margarin ya, seperti itu. Nah itu margarinnya itu yang membuat sebenarnya lemaknya lemak jahat seperti itu. Berarti mungkin kalau sesekali masih sesekali boleh ya, sesekali boleh seperti itu. Atau kalau mau mengambil manfaat dari gandum utuh, tidak berupa yang roti gandum, tapi mungkin oat ya. Nah oat itu kan gandum utuh, nah itu bisa mungkin untuk sarapan di pagi hari seperti itu. Jadi tidak bentuk roti gitu ya, tapi dari sereal. Prosesnya beda ya soalnya. Oke, untuk tema kita hari ini tadi kesehatan tulang sudah disampaikan sama Bu Mita tadi mengenai osteoporosis sama osteoartritis. Ada lagi mengenai sakit yang tulang ya. Jadi mungkin ada pernah mendengar saraf kejepit gitu ya Mbak Desi ya. Jadi mungkin juga ada satu kemudian gejala di mana saraf kejepit ini juga ada perasaan sakit di tulang gitu ya, seperti itu. Nah kalau saraf kejepit mungkin lebih spesifiknya adalah dia itu sakitnya di bagian tulang belakang ya. Jadi tulang belakang kita ya, setelah batang otak itu kan ada tulang yang sepanjang punggung sampai tulang ekor ya. Nah itu di setiap ruas tulang itu ada bantalan tulang. Nah di bantalan tulang itu sebenarnya ada seperti spons ya. Kalau dia saraf kejepit, sponnya itu keluar menjepit saraf gitu ya. Jadi kayak dia menekan saraf gitu ya. Nah itu yang menyebabkan orang mungkin akan mengalami nyeri yang luar biasa gitu ya. Dan biasanya kalau nyeri pada saraf kejepit mungkin tidak bisa ditunjuk di satu titik. Tapi kalau misalnya osteoartritis mungkin bisa ya, lutut saya, lutut bagian sini nyeri, kan bisa menunjuk. Tapi kalau saraf kejepit biasanya nyerinya menjalar. Jadi biasanya kalau saraf kejepit mungkin yang tulang belakangnya yang kejepitnya di bagian pangkal leher, dia akan menjalar sampai ke tangan gitu ya, kemudian sampai ke punggung. Tapi dia tidak bisa menunjukkan mana sih pusatnya gitu. Itu bedanya seperti itu. Nah mungkin itu yang banyak dirasakan untuk saraf kejepit seperti itu. Nah kadang memang saraf kejepit ini memang kadang orang ini rematik atau saraf kejepit ya, ini kadang mirip-mirip gitu ya. Jadi memang bisa dikenali dari nyerinya, dari nyerinya tadi. Jadi kalau saraf kejepit mungkin gangguan di bagian tulang kita tapi tulang belakang, kemudian ada spons yang
istilahnya apa ya, menonjol keluar kemudian menekan saraf seperti itu. Nah itu yang membuat nyeri. Jadi beberapa gangguan tulang bisa ada osteoporosis, osteoartritis dan juga saraf kejepit tadi seperti itu. Oke, ini karena kebetulan saraf kejepit itu kakak saya sendiri juga iya Bu Mita ya. Kalau pas kambuh itu sampai nggak bisa bangun. Betul. Jalan pun bungkuk ya, tapi betul. Jadi kadang malah buat jalan sakit. Berarti kalau seperti itu mungkin yang kejepit yang bagian ini ya, bagian di atas tulang ekor. Jadi memang dia apa namanya benar-benar sakit sampai nggak bisa ini ya, nggak bisa jalan. Tapi benar nggak boleh dipijet ya berarti. Nggak ya, boleh, karena kalau semakin dipijat biasanya akan semakin inflamasi atau semakin radang gitu. Jadi memang kalau beberapa pengobatan biasanya di awal-awal hanya dikasih obat anti radang, anti nyeri, tapi biasanya kambuh lagi gitu ya. Memang pengobatannya mau nggak mau operasi. Jadi spon yang keluar dari ruas-ruas tulang yang menjepit saraf itu harus dimasukin lagi atau mungkin dipotong gitu ya. Jadi memang ada tindakan seperti itu. Tapi memang harus di USG dulu ya, ke dokter mana sih bagian yang sarafnya yang terjepit seperti itu. Oke, masih ada penelpon lagi masuk ini sepertinya ya. Mungkin satu lagi di talkshow kita siang ini kayaknya cukup banyak yang ingin bertanya ya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Halo, monggo sekali. Halo, selamat siang. Iya. Dari mana ya? Ini dari Bu Paicem. Iya, enggak. Dari Sleman. Ini kok nggak kedengeran di radio ya, Mbak ya? Ingin apa? Iya, ya. Sampon? Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting di situ masuk. Udah masuk ya. Cuma saya mau nanya, Mbak, karena saya ini dulu, tapi udah lama itu, udah berapa tahun tuh pernah saraf kejepit juga di bagian pinggul. Ya, tapi ya sampai sekarang ya udah sembuh gitu. Tapi kadang-kadang nyeri lagi. Kalau kelamaan duduk itu juga terasa nyeri, tapi alhamdulillah baik juga. Terus saya dulu ini pernah radang otak, Mbak. Radang otak sampai nggak bisa bangun gitu. Tapi dulu itu kok pernah disarankan itu nggak boleh kena AC yang terlalu lama gitu. Apakah memang itu bisa menimbulkan apa pengaruh juga kalau di tempat AC yang lama gitu? Gitu aja, Mbak. Gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi kalau saraf kejepit jadi mungkin sudah ada treatment, memang biasanya pasien sembuh gitu ya, atau mungkin memang dibiarkan aja, kemudian nanti kalau kambuh biasanya memang agak sakit ya. Biasanya memang awalnya ada faktor pemicu, misalnya seperti sering mengangkat beban yang berat, kemudian salah gerak ya, artinya gerakannya membungkuk, kemudian mengangkat berat, kemudian ada saraf yang terjepit seperti itu. Nah, kalau di ruangan dingin itu sebenarnya hanya kemudian menambah rasa nyerinya tambah ya. Jadi memang biasanya kalau pada radang ya, peradangan atau nyeri itu memang bisa direduksi atau dikurangi dengan kondisi yang hangat ya, misalnya seperti rendam air hangat, itu kan bisa mengurangi nyeri. Tapi memang kalau di AC atau mungkin di tempat yang terlalu dingin itu rasa nyeri atau sensasi nyeri lebih terasa. Semakin jadi sebenarnya gitu ya? tidak bolehnya hanya seperti itu, karena memang sensasi nyerinya akan lebih terasa seperti itu. Bukan kok terus sakitnya kambuh lagi karena di AC memang, gitu ya. Sensasi nyerinya akan lebih terasa gitu ya di bagian. Gitu. Baik. Iya, karena sudah menyampaikan juga tadi mengenai osteoporosis, osteoartritis, saraf kejepit. Nah, ini sekarang kayaknya perlu tahu pencegahannya dulu. Jadi mau nggak mau ya, jadi 80% dari komponen tulang kita itu adalah kalsium. Jadi bisa mungkin kita asupan kalsiumnya itu harus cukup gitu ya. Kalau tidak cukup dari makanan, berarti kita bisa mengambil dari suplemen gitu ya. Nah, suplemennya apa? Kalau dari produk Agarelus kita punya Squalene gitu ya. Squalene ini udah satu paket komplit ya. Jadi ada kalsium, ada vitamin D, ada asam folat gitu ya. Nah, itu bisa dikonsumsi untuk menghindari penyakit-penyakit tulang, bisa dikonsumsi Squalene 3 kali sehari 1 kapsul ya. Jadi asupan kalsium iya, vitamin D iya gitu ya. Jadi sudah paket komplit ya dari Squalene gitu ya. Kemudian selain
konsumsi kalsium kita harus rajin olahraga. Jadi pernah diteliti ternyata olahraga itu meningkatkan 20% kepadatan tulang. Nah, jadi mau nggak mau kita harus olahraga ya. Jadi sebenarnya olahraga nggak harus yang Mbak Desi, harus yang mahal gitu ya, harus yang di tempat-tempat gym gitu olahraga gitu nah, ya. Kita bisa sebenarnya jogging aja atau jalan kaki 20 menit gitu ya, muterin kampung gitu ya, sambil mungkin cari udara segar, cari sinar matahari, itu sudah cukup seperti itu. Kemudian konsumsi makanan yang sehat gitu ya. Jadi mulai dari sekarang mengkonsumsi makanan yang rendah lemak gitu ya. Artinya porsi-porsi dari makanan kita diperbanyak buah dan sayur gitu ya. Walaupun harus ada proteinnya, harus gitu ya. Misalnya ganti protein kita tidak dari protein yang banyak mengandung lemak jenuh ya. Jadi kita ganti proteinnya itu dari produk-produk ikan ya. Produk ikan kan aman ya. Dia ada omega 3-nya, ada lemak tak jenuh, itu bagus banget untuk kesehatan. Tapi nanti ikan digoreng sama juga enggak? Kalau bisa dipepes aja malah tambah enak ya. Ya, pokoknya sesuatu yang digoreng itu memang menambah gurih, tapi juga menambah ini ya, menambah jumlah asupan lemak jahat. Gitu. Tadi kalau untuk jalan kaki itu aman berarti untuk ketiga jenis sakit tulang tadi. Kalau misalnya memungkinkan, jadi saya contohkan misalnya seperti osteoartritis itu ya Mbak Desi. Mungkin ada orang yang terkena osteoartritis itu jalannya jadi nggak nyaman gitu ya, mungkin buat jalan sakit gitu ya, berarti cukup peregangan saja ya. Jadi peregangan sebisa dia, jadi biar ototnya nggak semakin kaku. Mungkin tadi ada yang tanya mungkin olahraga apa yang pas gitu ya. Mungkin kalau misalnya memang sudah tidak bisa berjalan, peregangan. Jadi misalnya tangannya mungkin diregangkan gitu ya. Pokoknya ada gerakan fisik yang membuat otot tidak semakin kaku seperti melemaskan itu. Otot gitu melemaskan ya. otot seperti itu. Itu untuk mencegahannya itu ada asupan kalsium yang cukup, olahraga ringan gitu ya, sama konsumsi yang hindari benar. kopi sama rokok. Nah, ini kayaknya karena ternyata kopi sama rokok itu ternyata bisa Mbak Desi, mengurangi penyerapan kalsium. Jadi kalau kita misalnya aku makan kalsiumnya udah banyak nih, makan vitamin juga ada banyak. Tapi ternyata ngerokok gitu, nikotin itu ternyata bisa mengurangi penyerapan kalsium. Nah, kan sia-sia gitu ya. Nah, bagi bapak-bapak gitu kan yang masih merokok gitu ya, mungkin bisa di ini ya. Itu untuk pencegahannya ya. Dari tim Agarilus sendiri ternyata punya suplemen khusus untuk tulang, untuk kalsium untuk tadi. Kalsium ada sekualen. Tapi kemudian kalau misalnya sudah terkena osteoporosis atau osteoartritis, itu kan biasanya memang terjadi peradangan ya. Itu bisa kita menggunakan Agarilus Drop. Ya, jadi Agarilus Drop bisa digunakan 3 kali sehari, 5 tetes untuk mengurangi peradangan pada osteoartritis maupun osteoporosis seperti itu ya. Karena yang sering dialami tadi karena ada saraf kejepit juga, apakah juga pakai yang sekualan atau pakai yang drop? Ya, dua-duanya Mbak Desi. Jadi kalau saraf kejepit otomatis di situ ada inflamasi atau peradangan. Nah, biasanya kalau kita pada kasus peradangan, inflamasi, itu kita memberikan Agarilus Drop ya. Kemudian si sekualennya sendiri sebenarnya untuk kemudian meregenerasi sel-sel saraf seperti itu. Jadi 2 kombinasi itu. Memang sudah ada paket sendiri ya, kombinasi sendiri untuk penanganan mengenai tulang tadi ya. Betul. Baik. Itu untuk pencegahan. Kalau untuk penanganan sendiri apakah ada khusus juga dari Agarilus? Kalau penanganan itu tadi ya. Jadi kalau untuk sudah terkena osteoporosis ya mungkin bisa kemudian menghindari hal-hal yang membuat dia cedera gitu ya. Jadi memang osteoartritis, osteoporosis gimana caranya nggak cedera ya. Jadi gimana caranya nggak terjatuh gitu ya, gimana caranya hati-hatilah ya mungkin di hati-hati sendiri biar tidak jatuh. Karena kalau sudah osteoporosis, osteoartritis, ketika jatuh biasanya akan terjadi cedera yang permanen ya, bisa juga menyebabkan kelumpuhan. Nah, ini yang tidak diharapkan seperti itu. Kemudian kalau dari Agarilus, kalau memang sudah menderita osteoartritis atau osteoporosis, bisa mengkonsumsi sekualen dengan dosis yang lebih
besar ya. Jadi sekualennya 3 kali sehari 2 kapsul ya. Kemudian Agarylus Drop-nya 3 kali sehari 10 tetes. Jadi dinaikkan aja dosisnya seperti itu. Itu masih dikatakan aman juga ya, dari Agarylus ya. Memang untuk resepnya seperti itu gitu ya. Oke, baik. Banyak yang sudah kita dapat dari obrolan kita siang ini ya Bu Mita ya, mengenai kesehatan tulang tadi. Hampir 1 jam kita menemani pendengar. Gak kerasa ternyata ya. Banyak juga yang ingin menanyakan mengenai kesehatan tulang. Mungkin masih ada tambahan lagi dari Ibu Mita. Jadi mengenai kesehatan tulang ini memang sebenarnya lebih baik mencegah daripada kemudian mengobati. Karena kalau sudah terjadi cedera untuk tulang biasanya memang bersifat irreversibel atau tidak bisa balik ke fungsi normal. Jadi memang harus bagaimana caranya kita mumpung masih sehat, kita masih bisa mengasup kalsium, masih bisa mengasup vitamin D gitu ya. Kemudian masih bisa berolahraga untuk menjaga kepadatan tulang seperti itu. Jadi pesan saya pokoknya lebih baik kita mencegah aja daripada mengobati seperti dari itu. Sekarang ya. Dari sekarang. Dari umur yang sekarang. Dari umur yang insya Allah masih muda. Ya. Dan silakan mengkonsumsi produk-produk Agarylus yang bisa didapatkan di Radio Konco Tani ya. Bisa Agarylus Sekualen tadi ya untuk menambah jumlah kalsium dan juga vitamin D, dan juga Agarylus Drop yang untuk mengurangi peradangan pada kasus tulang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Mita. Seru karena saya juga ternyata baru tahu. Dan ini sakit yang termasuk sering dialami oleh orang yang kita temui, keluarga di rumah gitu ya. Kalau yang namanya saraf kejepit osteoporose banyak banget yang mengalami ya. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di talk selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi Bu Mita ya. Dan semoga juga sudah membantu menjawab pertanyaan dari beberapa pendengar yang hari ini ikut bergabung. Terima kasih dan semoga lancar lagi untuk tugas selanjutnya Bu Mita ya. Ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Tetap sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Radio Suara Konco Tani. Matur nuwun kagem para kadang sami ingkang sampun keparingnya wiji wonten ing kiaran obrolan siang menika nggih. Tumulih samangke dipun lajengaken malih kirang senggo tumandang tasih sarengan kalian kula Desi Kristin lan saking Dukuh Sitakarta Madian Sleman Ngayogyakarta kula ngaturaken sugeng siang. Tetep wiji wonten ing frekuensi 711 kHz AM Radio Suara Konco Tani.